Hasil beberapa yang lumayan mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia zona Amerika dan Asia. Ya, bersama gua Felix dan Halisa Santoy kembali mengudara. Di episode kali ini gua akan ngebahas sedikit sejumlah pertandingan. Ada 3 pertandingan ya dari masing-masing uh, konfederasi yang terlibat di akhir bulan Januari ke awal Februari ini. Kali ini lanjutan dari yang kemarin. Gue akan ngebahas dulu. Pertama ada tiga pertandingan saja. Yang pertama Jepang lawan Arab Saudi. Kalau menurut gue pribadi sih, ketika melihat Jepang sama Arab Saudi, ini adalah perbandingan dua kutub besar sepak bola Asia, Asia Barat dan Asia Timur, Asia Timur Tengah dan Asia Timur ya. Kalau dilihat secara garis besar permainan sih, di babak pertama bisa dibilang Jepang sudah cukup mendominasi. Tidak banyak perubahan selain gol pertama, tapi golnya Minamino tuh benar-benar bisa dibilang gol hasil proses yang cukup ciamik dari Junya Ito ya. Junya Ito pemain sayapnya Jepang juga yang bermain di Brugge, dan boleh dibilang secara proses gol pun gue cukup impress ya. Dan seharusnya Minamino ini dapat kesempatan lebih untuk bermain bersama dengan Liverpool setelah ini, karena gue melihat sebenarnya Minamino tuh nggak bisa potensinya dilewatkan oleh Jurgen Klopp. Jadi paling nggak dengan kemenangan lawan Arab Saudi dan gol Minamino ini jadi pembuktian bahwa Minamino bisa memberi impact luar biasa bagi Liverpool kalau Mane sama Salah cabut. Apalagi mereka juga baru datengin Luis Diaz, dan Minamino bisa dipasang sebagai duo winger bersama Luis Diaz. Lalu dari sisi Arab Saudi, gue melihat tidak ada kreativitas serangan di sini, tidak ada daya ledak yang bisa ditawarkan ala tim Timur Tengah pada umumnya, yang mengandalkan fisik mereka yang besar ya, maksudnya fisik mereka yang tinggi tegap dan kekar, ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan bisa dibilang Arab Saudi benar-benar kalah dari segi kecepatan. Benar-benar Arab Saudi dipermainkan dengan kecepatan main para pemain Jepang yang fisiknya pun bisa dibilang lebih pendek dibanding mereka. Jadi buat gue sih, dengan kemenangan ini Jepang sudah bisa dibilang berjarak 1 poin saja dengan Arab Saudi sebagai puncak klasmen. Dan setelah kemarin hasil imbang Australia dan Oman juga, spot di grup B zona Asia sudah dipegang oleh Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Tinggal 3 tim ini dengan jarak poin yang dekat-dekat semua ini. Australia cuma beda selisih 2 poin sama Arab Saudi dan 1 poin dengan Jepang. Sementara Jepang dan Arab Saudi dengan beda 1 poin. Ketiganya akan saling berebut lagi posisi di 2 pertandingan terakhir di bulan Maret, yang akan menentukan siapa 2 tim terakhir dari grup B yang akan lolos otomatis dan 1 yang akan masuk playoff. Karena di grup sebelah, di grup A, Korea Selatan yang berhasil menang melawan Suriah menyusul Iran sebagai tim Asia kedua yang lolos ke putaran final, dan peringkat 3 playoffnya tinggal diperebutkan Lebanon, Irak, dan juga Uni Emirat Arab. Jadi Suriah dipastikan sudah gugur. Dan ya sorry to say ya, untuk juga bagi Vietnam dan Cina, walaupun Cina memberi angpau bagi Vietnam dengan 3-0 buat Vietnam menang, tidak menjadikan mereka lolos, karena dua-duanya sama-sama dipastikan gugur, plus juga Oman. Tiga-tiganya dipastikan gugur, mereka udah gak punya harapan apa-apa lagi. Jadi ya paling tinggal nyelesain 2 pertandingan sebagai formalitas dan untuk menaikkan peringkat FIFA. Lalu di zona Amerika, di CONCACAF dan CONMEBOL, kita ke CONCACAF dulu. Tadi baru selesai juga ini, dan ini video kan akan diupload sementara pertandingan Meksiko dan Panama masih berlangsung, Kanada dan El Salvador juga masih berlangsung. Jadi sementara pertandingannya masih berlangsung, dan asumsi gini, kalau misalkan Meksiko dan Kanada menang, mereka akan menyusul US, posisi mereka udah nggak bisa dikejar lagi. Tapi kita bicara langsung ke US sama Honduras yang tadi gue tonton di Fox Sports 1. US sejak dari menit awal sangat menekan, tidak memberi ruang bagi Honduras untuk melakukan serangan. Benar-benar
posisi Honduras tuh benar-benar ketutup. Albert Ellis yang sebagai striker utama tidak bisa banyak berbuat, bahkan sampai diganti Anthony Lozano tidak bisa banyak memberi kontribusi. Lalu kemudian yang gue salut adalah Menjivar yang menggantikan Luis Lopez, berhasil paling tidak menjaga gawangnya walaupun sudah kebobolan 3 gol dengan semangat determinan yang tinggi. Dan Honduras memang sudah dipastikan gugur di sini ya, setelah pertandingan yang kemarin tanggal 30. Nah, kalau Amerika Serikat sendiri gue harus bilang sebenarnya mereka sudah unggul telak ya kalau Honduras di sini. Tapi yang gue salut adalah peluang-peluang gol dari bola-bola mati yang dibuat oleh McKennie dan juga si siapa tuh gol keduanya tuh, Walker Zimmerman. Ya, Walker Zimmerman itu bisa dibilang itu benar-benar memanfaatkan peluang di celah sempit yang mereka berhasil kreasikan nih. McKennie dengan sundulannya dan Zimmerman dengan memanfaatkan celah sempit di pertahanan Honduras. Lalu kemudian gol terakhir dibuat oleh Christian Pulisic, itu juga hasil dari corner. Semua gol memang sebuah keberuntungan yang luar biasa. US mendapatkan gol dari serangan bola mati. Tapi kalau gue harus menyorot di McKennie dan Pulisic ya, buat gue dua pemain ini kan bisa dibilang dalam posisi yang sedang tidak konsisten dan dalam pesakitan bersama klubnya, Juve dan Chelsea. Gue sih berharap setelah mereka mencetak gol ini paling tidak ada pertimbangan besar dari Allegri maupun Tuchel untuk bisa memainkan lagi mereka secara reguler, karena mengingat posisi mereka adalah mutlak di timnas Amerika, posisi yang tidak tergantikan. Jadi memainkan mereka secara rutin adalah salah satu opsi terbaiknya juga saat ini. Lalu kemudian Argentina Kolombia, ini terakhir yang gue bahas hari ini. Argentina Kolombia ini boleh dibilang kalau untuk gue pribadi ya Argentina menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan Di Maria tanpa adanya Messi mereka masih bisa untuk menang melawan Kolombia. Dan sebenarnya Kolombia tuh sudah memberikan percobaan beberapa peluang, tapi di sini pemain Liverpool sekarang nih, Luis Diaz, tampaknya nggak sedikit terlihat banget mencetak peluang, pun dengan Falcao dan Santos Borré yang sudah dipasang sebagai duet striker oleh Jose Pekerman. Jadi boleh dibilang tidak ada kreativitas yang bisa ditawarkan juga dari Kolombia. Buntunya Borré dan Falcao dalam lini serangnya juga, terus ketidakcermatan beberapa pemain Kolombia juga yang gue sorot. Selain Santos Borré sama Falcao tuh ada Cuadrado yang memang sudah memainkan perannya sebagai sayap kanan tapi ternyata tidak berjalan maksimal dan bisa di cutback langsung oleh lini tengah Argentina yang digalang Rodrigo de Paul, kemudian Leo Paredes. Bahkan itu bukan tim utama loh yang dimainkan oleh Argentina kemarin. Tapi yang gue lihat dari sini adalah bagaimana Lionel Scaloni mematangkan skuad ini dan dia sadar bahwa Argentina ini harus bisa berjalan kelak suatu hari tanpa Messi, sama seperti ya Barcelona yang harus sekarang berjalan tanpa Messi. Sekarang Scaloni juga punya PR besar bagaimana nih menyiapkan Argentina setelah nggak ada Messi nantinya. Toh mereka juga udah lolos 2 pertandingan sisa plus 1 laga tunda melawan Brazil yang kemarin sempat berhenti gara-gara Satgas Covid Brazil masuk ke lapangan. Itu juga bisa dibilang akan jadi panggung uji cobanya beberapa pemain sih yang akan dilakukan Scaloni nanti. Oke, itu aja dari gua dan kita tinggal nunggu aja nih bulan Maret nanti adalah kualifikasi terakhir. Afrika dan Eropa akan ikut juga bersama dengan Amerika, Asia dan juga Oseania. Tema besarnya udah pasti dari Afrika, siapa di antara Mane atau Salah yang lolos. Lalu kemudian di Eropa tema besarnya apakah Ronaldo bisa lolos dan masuk ke Piala Dunia untuk terakhir kalinya. Nah, itu tema besar yang akan ditampilkan dari zona Afrika dan Eropa. Di Asia udah pasti siapa yang akan merebut tiket di antara Jepang, Australia dan Arab Saudi. Dan di zona Amerika tinggal memperebutkan lagi nih. Kalau ini Kanada Meksiko menang nih saat setelah video ini diupload, ya berarti mereka sudah dipastikan lolos dan tinggal siapa playoff di antara 3 negara Amerika Tengah yang tersisa, Panama,
Costa Rica dan El Salvador. Lalu di CONMEBOL tinggal menunggu-nunggu aja nih siapa di antara tim-tim sekelas, ya peluangnya ada di Peru, Uruguay, Ekuador. Ekuador sih udah hampir pasti bakal lolos. Yang mungkin masih nunggu-nunggu tinggal Uruguay. Tinggal Uruguay 1 jatah terakhir lolos otomatis, sama Peru playoff bersama dengan Chile dan Bolivia, karena Paraguay dan Venezuela dipastikan gugur, sama Kolombia. Tapi melihat beratnya laga Chile harus melawan Brazil dan Uruguay, gue bilang bye-bye sih. Kolombia mungkin yang paling besar peluangnya, tapi this is football, nothing impossible, nggak ada yang nggak mungkin. Kita lihat nanti seperti apa. Dan next mungkin gue mau coba nanti ngebahas Piala Dunia Klub. Nanti Piala Dunia Klub matchnya mau dimulai malam ini, mungkin nanti barengan juga sama DFB Pokal sama Coppa Italia minggu depan gue bahas juga. Itu aja dulu, sekian, thanks for watching.